Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar jam 6.20 dan gue masih ada di Jogja guys. Rencananya hari ini gue akan sedikit long ride. Kalau sebelumnya gue pernah bikin video saat gue menelusuri pusat-pusat kerajaan Mataram Islam, mulai dari Kota Gede, Kerto hingga Pleret. Maka kali ini gue akan kunjungi ke tempat berikutnya. Tapi untuk itu gue harus sekitar 60 kilo ke arah timur. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Oke, setelah gua goes lebih dari 3 jam guys, dan jarak sekitar 57 kilo, sekarang gua sampai di baru tempat yang pertama nih. Ini adalah Hastana Keraton Kartasura, atau ini sisanya ya guys, karena saat Kerajaan Mataram berpusat di Pleret, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Trunojoyo, dan pemberontakannya sangat besar-besaran guys, sehingga saat itu raja yang memimpin Mataram yaitu Amangkurat I melarikan diri ke barat, dan dia wafat di perjalanan, dan kemudian digantikan oleh putranya Amangkurat II, yang setelah beliau sampai hingga ke Tegal ya guys, dan setelah beliau dibantu oleh OC, beliau berhasil menumpas pemberontakan dan juga membangun kembali keraton yang berjarak sekitar 50 km di sebelah timur Keraton Pleret, yaitu lokasi yang dipilih adalah Kartasura. Dan keraton ini mulai ditempati tahun 1680, namun pada tahun 1740 hingga 1745 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh orang Tionghoa yang dibantu oleh orang-orang Jawa yang berseberangan dengan VOC, dan pemberontakan itu disebut dengan Geger Pecinan guys. Dan pada saat pemberontakan, area keraton berhasil dikuasai, dijarah, dan berkarung-karung yang diambil guys, hingga area hunian yang di sekelilingnya pun dibakar. Dan ini adalah sisa-sisa peninggalannya. Yang ada cuman dinding keliling keratonnya ya guys. Ada juga beberapa struktur dinding benteng dan taman keraton yang sekarang dijadikan sebagai lapangan olahraga. Sekarang dindingnya juga mulai dipugar, udah menyatu dengan
perumahan penduduk sana. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ya guys, karena gimana pun ini merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bisa dirawat dan dilestarikan. Udah mulai dipasang-pasangin bata tambahan, dan kayaknya ukuran batanya itu khusus ya guys, lebih lebar. Oke. Gue akan foto-foto dulu sebentar, dan habis itu gue akan lanjut ke tempat berikutnya. So let's go. Dan ternyata mic gue disconnect guys. Jadi yang mulai dari sini terpaksa gue dubbing ulang, dan sekarang gue udah tiba di pusat kota Surakarta. Ini di daerah pusat pemerintahan kota Solo ini. Dan di sini juga seperti halnya seperti di Keraton Jogja guys, di bagian utara area keraton juga ada sebuah benteng yang bernama Benteng Vastenburg, atau juga dikenal sebagai Fort Surakarta. Dan kayaknya gue masuk ke area parkir nih kayaknya, jadi gue terpaksa harus keluar lagi. Dan untuk sepeda itu nggak perlu bayar parkir ya, ini area parkirnya khusus untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan ini adalah jalan utama yang melintang dari sisi utara di sebelah kanan ke sisi selatan di sebelah kiri. Dan ini dia area masuk ke Benteng Vastenburg. Dan di depan sini ada Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta. Ini masih gedung baru yang menggunakan lahan di depan benteng guys. Nah ini adalah bentengnya. Cuman kayaknya gue nggak dikasih untuk mendekat lebih jauh, karena kebetulan di hari ini waktu gue rekaman ini lagi ada konser musik cadas. Tapi gue nggak mampir ya guys. Jadi Benteng Vastenburg ini dibangun tahun 1745, tapi nasibnya berbeda dengan benteng yang ada di Jogja, karena di benteng ini yang tersisa hanya dinding luarnya guys. Dalamnya itu udah rata, jadi tinggal halaman aja. Dan dari sini gue balik ke jalan utama mengarah ke arah selatan. Dan di sini dapat ditemuin gapura besar untuk akses masuk utama ke kawasan Keraton Surakarta. Dan gapura ini disebut sebagai Gapura Geladak, yang dibangun tahun 1913 oleh Pakubuwono X dan mengambil bentuk Candi Bentar. By the way, total ada sekitar
11 gapura di sepanjang dinding benteng Keraton Surakarta guys. Dan tepat di belakangnya ada alun-alun lor atau alun-alun utara yang fungsinya sebagai tempat acara yang berkaitan dengan keraton dan masyarakat sekitar. Itu ada satu lagi kelihatan gapuranya, dan semuanya gapuranya itu ada perisai tulisan PB10 ya guys. Di Keraton Utara juga terdapat pohon beringin kembar. Jadi sebagai pintu imajiner itu masuk ke dalam keraton. Lanjut di sisi paling utara terdapat Sasono Pagelaran Sumewa. Ini tempat yang seringkali digunakan untuk acara-acara keraton yang dapat disaksikan oleh masyarakat. Jadi interaksi antara keraton dan masyarakat tuh terdapat di area sini guys. Dan beda dengan keraton Jogja ya, kalau di Keraton Solo ini kayaknya agak lebih terbuka, jadi masyarakat bisa lebih mendekat ke area keratonnya. Dan kalau dilihat warnanya itu yang dominan adalah warna biru, dan di atas kuda-kudanya itu kelihatan ada patung elang Jawa yang digunakan sebagai simbol Kasunanan Surakarta. Dari sini nampak juga masih alun-alun utaranya, nggak dipagar ya guys. Dan tanah alun-alunnya ditumbuhin rumput. Kalau yang di Keraton Jogja itu sudah ditebar pasir ya guys. Nggak tahu, mungkin yang tahu boleh komen. Yang permukaan aslinya dahulu itu sebenarnya pasir atau rumput. Dan di sisi barat jalanan ini tuh di ujung ada kelihatan lagi tuh gapuranya, dan di sebelah kiri tuh nampak Pasar Klewer, tapi kayaknya gue nggak lewat situ dulu guys. Gue akan balik ke sini lagi karena gue perlu foto-foto sebentar. Dan setelah foto-foto gue lanjut lagi. Di sini ada loket untuk masuk ke Museum Keraton. Dan gue lanjut ke arah selatan untuk menyusuri dinding Baluwerti, yaitu dinding pembatas keraton. Dan jalanan ini disebut sebagai Jalan Supit Urang sebenarnya, karena bentuknya yang mirip dengan capit udang ya guys. Dan di belakang itu ada bangsal angun-angun yang merupakan bagian dari di belakang Sasana Pagelaran Sumewa tadi. Tuh, jalannya sempit banget guys, karena memang lebar jalanan ini dibikin lebih dari 300 tahun yang lalu ya guys. Dan di sini adalah gapura gerbang utara Keraton Surakarta. Di situ kelihatan tuh keratonnya. Tapi gue akan lanjut dulu ke arah barat dan menyusuri Jalan Supit Urang. Lalu di kanan ini ada kelihatan bangsal Balebang. Jadi di belakang Sasana Sumewa sendiri ada beberapa bangunan ya, termasuk ada Siti Hinggil Lor di situ. Dan yang di sebelah kiri ini adalah
Pasar Klewer yang merupakan sentra tekstil di kota Solo. Dan itu gapuranya kelihatan. Itu 1 dari 11 guys. Jadi banyak gapura yang dibangun ya saat Pakubuwono ke-10. Dan sebelum gue lanjut ke sana, gue mampir dulu kemari karena di sebelah barat alun-alun Lor ini terdapat Masjid Agung Keraton Surakarta. Dan ini adalah pintu masuk utamanya guys. Keren ya, enggak banget nih. Ini gayanya gaya Timur Tengah banget. Dan coba gue masuk ke dalamnya. Jadi masjid ini dibangun pada tahun 1768 di masa pemerintahan Pakubuwono yang ketiga dan menempati lahan seluas kurang lebih 1,9 hektar dan memiliki kapasitas hingga 9.500 orang guys. Tapi pagelilingnya itu dibangun saat Pakubuwono 8 di tahun 1858. Dan ini ada area parkir motornya juga. Dan ada beberapa bangunan di halaman masjid. Yang gunanya masing-masing punya fungsi spesifik ya guys. Dan di sini adalah pintu yang menghadap sisi selatan masjid. Gue nggak akan detail ke masing-masing bangunannya. Sebenarnya bisa di Google juga guys. Jadi gue coba keliling-keliling aja dulu. Harusnya suasananya agak sejuk ya guys, tapi memang karena ini udah siang dan lagi lumayan terik, jadi lumayan nih rasanya panas juga. Ini ada bangsalnya juga. Dan kita akan menyusuri sisi utara dari Masjid Agung Keraton Surakarta. Dan itu tampak minaret tunggalnya guys. Keren ya. Ini kelihatan gapura pintu utaranya. Dan kalau dilihat itu bangunan utama masjidnya itu menggunakan bentuk limasan. Jadi suatu bentuk yang sangat khas untuk masjid-masjid di Pulau Jawa. Mungkin mengadaptasi dari bentuk Masjid Demak ya, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dari sini gue balik ke gapura utamanya. Dan ini adalah penampakan panorama dari Masjid Agung Surakarta.
Oke, gue akan foto-foto bentar dan nanti gue lanjut lagi. Setelah puas foto-foto, sekarang kita lanjut lagi menyusuri alun-alun utara ke arah selatan. Nah, dari situ kita ke arah Pasar Klewer, guys. Ini dia. Bangunannya bangunan baru ya. Dan ini gapura yang ada tulisan Pakubuwono 10-nya. Sedangkan Pasar Klewer sendiri merupakan ini hasil pembangunan setelah terjadi kebakaran besar di tahun 2014 yang menghabiskan pasar secara keseluruhan. Dan Pasar Klewer ini juga zaman dahulu digunakan sebagai pemberhentian kereta di zaman kependudukan Jepang, sehingga juga dikenal sebagai pasar selompretan. Karena zaman dulu itu kalau kereta berangkat itu ada trompet yang ditiup sebagai penanda ya guys. Jadi nama selompretan dipakai sebagai nama pasarnya. Dan ini suasana sekeliling pasar, dan gua akan cari akses untuk masuk ke dinding keraton lagi guys. Dan setelah gue susurin, ternyata ada sebuah pintu kecil yang bisa dilewatin nih. Jadi sekarang gue masuk ke Kelurahan Baluwarti yang merupakan area di dalam dinding Keraton Surakarta. Dan Baluwarti sendiri berasal dari kata Portugis baluarte yang artinya dinding benteng guys. Jadi ini adalah daerah di dalam dinding benteng Keraton Surakarta ya, yang areanya dihuni oleh keluarga raja dan juga keturunan dari abdi dalam guys. Tapi keseluruhan tanahnya dimiliki oleh keraton ya. Jadi yang tinggal di area ini tidak memiliki kepemilikan tanah guys. Jadi kelihatan yang kecil-kecil itu rumah-rumah abdi dalam dan keturunannya. Sedangkan ada beberapa yang besar-besar ini kayaknya jadi tempat tinggal keluarga raja guys. Seperti ini nih, ada Dalam Sasana Mulia. Tapi yang sekarang ini udah jadi toko batik kayaknya ya. Dan mulai kelihatan gedung-gedung tuanya. Yang ini gue nggak tahu gedung apa guys, karena gue cari informasinya juga agak susah. Dan sekarang kita masuk ke area sisi utara Keraton Surakarta Hadiningrat. Di sini adalah pintu masuk utama ke kawasan Kedaton atau Keraton. Dan di sini ada pintu Kori Kamandungan Lor atau pintu Kamandungan Utara ya guys. Suka kebalik-balik guys, sorry. Dan kelihatan tuh warna dominannya biru-biru semua ya guys. Dan sebenarnya itu di dalam kelihatan itu ada 2 orang penjaga yang memakai baju seragam tentara keraton. Cuman agak gelap ya guys, jadi yang itu kelihatan. Dan kayaknya pintu-pintu ini nih kalau lagi acara bisa dibuka-bukain kali ya guys, jadi bisa open gitu ya.
dari situ kelihatan. Sisi kiri itu adalah gapura utara Keraton Surakarta guys. Nah itu kelihatan nggak tuh? Ada tentaranya 2 orang. Dan ini adalah gerbang utara keraton, yang di depannya itu ada Siti Hinggil Lor. Jadi Siti Hinggil itu artinya adalah rumah yang tinggi ya guys. Jadi memang posisi lantainya dibuat lebih tinggi dibanding yang lainnya, karena disitulah pemimpin Kasunanan Surakarta akan duduk saat ada acara guys. Dan dari satu kita masuk lagi, dan ini adalah penampakan dari area Kori Kamandungan Keraton Surakarta Hadiningrat. Keren ya, kita bisa mendekati dan foto-foto di dalamnya. Dan setelah foto-foto, gue ketemu rombongan Brompton dari Semarang. Mereka naik kereta dari Semarang ya untuk ke Solo, dan dari Solo mereka baru goes keliling-keliling, goes wisata sambil kuliner, dan ada yang bawa kerupuk juga tuh bahkan. Dan dari situ gua ke arah timur guys, melewati gerbang tadi itu, dan di sini ada SMP Kesatrian Surakarta. Seperti halnya di sisi barat keraton, di sisi timur pun juga diisi oleh keluarga raja dan keturunan abdi dalam. Di sini ada Bangsal Sidikara yang sekarang berfungsi sebagai Museum Keraton Surakarta guys. Nah kalau yang di sini dinding-dinding pagarnya itu bentuknya mirip seperti Benteng Baluwerti di Keraton Jogja ya. Jadi di sisi kanan itu adalah kawasan Kedaton atau kawasan keraton yang merupakan area utama dari Keraton Surakarta. Sedangkan yang di kiri ini adalah tempat tinggal keluarga raja. Jadi ada yang kecil-kecil dan ada yang besar-besar juga guys. Dan ini adalah pintu selatan dari kawasan Kedaton yang disebut Kori Kamandungan Kidul. Kalau yang di Keraton Surakarta ini sisi selatannya agak lebih terbengkalai ya, nggak serapi yang sisi utaranya. Dan di sini ada Gapura Selatan Keraton Surakarta, yang di depannya langsung itu adalah Siti Hinggil Kidul. Nah kalau itu kelihatan tuh guys, di tengah-tengahnya itu ada lantai yang paling tinggi ya. Itu biasanya tempat raja kalau duduk di bangunan ini. Dulu tempat ini sempat dijadikan sebagai kandang kerbau albino yang jadi pusaka Kasunanan Solo, yaitu Maisa Kiai Slamet. Dan kita lanjut di sisi selatannya lagi ada alun-alun kidul guys. Sama, nggak dipagar juga, dan berasa panas banget. Di sini ada kanopi yang menyimpan gerbong pelesiran
Sunan Pakubuwono ya. Jadi dahulu beliau kalau perjalanan gerbong ini disambung dengan kereta, karena jangan lupa di daerah sini nih pertama kali jalur kereta dibangun ya di Indonesia guys. Dan setelah sudah ada mobil, kereta itu udah nggak lagi dipakai guys. Dan mobil pertama yang ada di Indonesia itu juga dimiliki oleh Sunan Surakarta, yaitu mobil Mercedes-Benz tahun 1894. Dan di selatan ini ada kandang kerbau bule. Jadi kerbau bule ini atau kerbau albino dianggap dapat memberikan berkah, dan setiap prosesi malam satu suro kerbau ini akan diarak sebagai pembuka jalan. Jadi memiliki arti yang sakral untuk masyarakat Surakarta guys. Itu sebenarnya kelihatan, cuman karena kamera 360 gua nggak bisa di zoom lebih jauh ya guys. Lumayan banyak tuh tadi sebenarnya di dalam kerbaunya. Dan dari situ gua lanjut ke selatan lagi. Di situ terdapat Gapura Gading. Jadi namanya sama ya seperti Lengkung Gading di Keraton Jogja yang merupakan gerbang paling selatan. Di sini juga gerbang paling selatan guys. Dan dari sini gue balik lagi masuk ke area alun-alun kidul. Seperti halnya di alun-alun utara, di selatan ini juga di tengah-tengah alun-alun ada pohon beringin kembarnya guys. Jadi Keraton Surakarta itu dibangun tahun 1743 yang dirancang bersama oleh Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Oh ya, di sini ada lagi. Ini kanopi yang menyimpan kereta jenazah Pakubuwono X guys. Jadi kalau gue baca sejarahnya, titik puncak keemasan Kasunanan Surakarta itu ada di bawah kepemimpinan Pakubuwono X, karena saat itu kemajuannya sangat pesat dan menjadi sangat modern ya guys. Dan dari situ gue balik lagi ke utara, ini di Siti Hinggil Kidul, lalu lanjut masuk ke Gapura Selatan. Dan dari situ kelihatan Kori Kamandungan Kidul yang merupakan pintu paling selatan dari Kompleks Kedaton. Dan gue sekarang ke area baratnya yang kurang lebih sama dengan yang ada di area timur ya guys. Dan nyambung yang tadi, setelah keraton Kartasura hancur, jadi lokasinya sudah dianggap tidak sakral guys. Jadi saat itu Pakubuwono II membeli tanah di Desa Sala di tepi Sungai Bengawan Solo yang jaraknya sekitar 20 km dari Kartasura. Dan setelah keraton jadi, daerah itu diberi nama Surakarta yang artinya berani dan makmur. Namun sayang, Keraton Surakarta di tahun 1749 menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC.
yang sepertinya menjadi cikal bakal perpecahan di dalam Kerajaan Mataram, sehingga akhirnya di tahun 1755 pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Jadi selesai cerita dari Kerajaan Mataram Islam, dan sekarang saatnya gue cari bakmi. So let's go. Oke guys, mumpung masih di Solo, sekarang gua mau cobain mie yang pas dulu tuh ratingnya tinggi banget nih. Namanya mie ayam Pilis di daerah Kartopuran, Solo. Tempatnya di Rumah Tua ya guys. Bintangnya masih tinggi banget tuh. Gua hari ini pakai Brompton, dan ini adalah kondisi tempat makannya sekitar jam 12 siang. Nggak tahu lah. Ini ya guys. Ini ada topping-toppingnya. Oke, bagian belakang. Udah mas aja lagi. Bayar VIP. Oke, gua akan pesen dulu dan nanti satu lagi. Oke, makanan gue udah datang, dan yang gue pilih ini adalah ya cuma mie ayam ya guys, menunya, dan nggak ada macam-macam. Ini model mie nya mie kuah ini guys. Porsinya nggak terlalu gede dan harganya itu 12.000. Ini kecium ya bau minyak bawang putihnya, karena mie nya mie cenderung kuah, jadi kayaknya gue makannya mesti pakai sendok nih. Dan gue tambah add-onnya itu ati ampla yang pakai uritan, dan ini apa ini? Apa ya namanya ya? Lupa guys. Cobain dulu kuahnya. Oh, ini namanya bakwan udang guys. Oh, kuahnya enak ya, nggak terlalu manis, lumayan gurih dan agak ya itu ada aroma bawang putihnya ya guys. Ini agak tebal tapi lembut, nggak kering sama sekali guys. Ini kayaknya dicampur cabai dan sambal, kayaknya seru nih. Jadi kayak makan kuah bakso ya guys. Kayaknya ini terkenal ini guys, dari tadi yang masuk nggak berhenti, padahal ini udah jam 12 lewat guys. Bener enak. Yang bawahnya dan uritannya gue nggak tahu harganya berapa ya guys, nanti pas check out baru tahu. Yang pasti mie halal tapi enak guys. Nggak heran juga yang tadi, kalau yang dari tadi yang datang terus, karena murah dan enak juga.
Lawannya tebel lah. Tapi sorry. Yang udangnya cuma di atas doang ya, dalamnya mah tepung sama sayur. Ini porsi cuma sedikit. Kayaknya lain kali harus pesan 2. Kulitnya langsung gue makan kalian karena main kulit juga. Enak guys. Dan seger. Ayamnya itu yang suirannya walaupun tipikal ayam manis tapi nggak yang overly manis banget, jadi masih enak, masih pedas guys. Udah habis, gue akan beres-beres dan nanti kita makan. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue balik ke Jogja lagi. Sekarang udah jam 12:30 guys. Dan kalau gue lagi tuh ke Jogja artinya 60 kilo lagi ya. Jadi kemungkinan gue akan nyobain naik KRL Solo Jogja. Dan artinya gue sekarang harus ke stasiun Solo Balapan. Seneng banget hari ini bisa mampir ke tempat-tempat bersejarah dan melengkapi tempat-tempat yang sebelumnya udah pernah gue kunjungi di video pertama. Udah tuntas cerita kerajaan Mataramnya ya. Jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like jika kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.